Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda semuanya berada. Pada kesempatan kali ini, mari kita lanjutkan kuliah kita dan kita akan membahas di pertemuan kali ini yaitu beberapa perbedaan antara struktur kalimat bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang mana di sini perlu kita ketahui sebelum kita menerjemahkan teks Arab ke dalam bahasa Indonesia, yaitu khususnya adalah terjemah tertulis ya. Karena apa? Karena ada beberapa perbedaan struktur kalimat yang tidak ada dalam bahasa-bahasa lain selain di bahasa Arab. Nah, jadi struktur kalimatnya untuk memahami bahwasanya itu kalimat yang utuh dan dapat difahami, dapat diketahui maksudnya itu berbeda, sangat berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain di luar bahasa Arab. Oke, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, beberapa perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia adalah yang pertama, struktur yang banyak digunakan dalam bahasa Arab adalah bentuk verbal, mendahulukan kata kerja sebagai predikat, kemudian disusul kata benda sebagai subjek. Hal ini berbanding terbalik dengan struktur dalam bahasa Indonesia. Jadi, dalam bahasa Arab itu yang sering digunakan ya, itu menyebutkan kata kerja dulu. Ya, menyebutkan fi'il dulu daripada subjeknya. Nah, beda dengan bahasa Indonesia. Itu sering menggunakan subjek dulu. Subjek, predikat, objek. Contohnya adalah wa aqama Muhammadun bil Madinati ba'da dzalika qarabata syahrain. Nah, di sini aqama di sini itu adalah fi'il, atau kata kerja. Sedangkan Muhammad, Nabi Muhammad maksudnya di sini ya, itu adalah fa'il atau subjeknya. Nah, artinya dari kalimat ini adalah selanjutnya Muhammad SAW menetap di Madinah sekitar 2 bulan. Nah, itu caranya ya, cara menerjemahkannya. Bukan selanjutnya menetap Muhammad SAW di Madinah sekitar 2 bulan. Nah, jadi lucu kalau kita terjemahkan menetap Muhammad SAW di Madinah sekitar 2 bulan. Kemudian, namun ada beberapa struktur verbal yang tetap kita terjemahkan dalam struktur verbal juga. Hal itu dimaksudkan untuk penegasan atau penggugahan pembacanya, sehingga sering digunakan partikel lah atau pun. Jadi dalam menerjemahkan itu, kalau tadi yang baku itu menyebutkan subjeknya dulu. Nah, hal ini mengacu pada aturan atau pedoman SPO, subjek, predikat, objek. Akan tapi dalam beberapa kasus, gitu ya, dalam beberapa terjemahan itu menerjemahkannya bisa subjeknya dulu, bisa predikatnya dulu atau kata kerjanya dulu. Tapi hal tersebut ditambahi dengan partikel lah atau pun. Nah, ini contohnya. Faqad balagha Muhammadan anna badil mustalik. Nah, hal ini dapat diterjemahkan menjadi kemudian sampailah kepada atau terdengarlah oleh. Nah, itu ditambahi ya. Muhammad SAW bahwa Bani Mustalik. Nah, inilah yang dapat kita gunakan jika kita menerjemahkan itu menyebutkan kata kerjanya dahulu. Di kata kerjanya itu disebutkan terlebih dahulu. Nah, yaitu dengan
partikel lah atau pun. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di contoh ini. Nah, yang kedua, bahasa Arab tidak memiliki tanda baca atau punktuasi yang kompleks, kecuali beberapa tulisan mutakhir, majalah, dan koran. Jadi, bahasa Arab itu sebenarnya tidak mengenal itu, dan namanya titik, koma, tanda seru, terus kemudian tanda tanya, dan lain sebagainya, atau dalam kurung, itu nggak mengenal itu ya, bahasa Arab itu sebenarnya. Jadi mereka nulis itu ya pokoknya nulis saja gitu. Kalau kita baca buku-buku kontemporer atau buku-buku yang dicetak atau yang istilahnya itu dikarang ya, yang dikarang 1900-an ke atas, itu rata-rata ya mereka tulisannya itu ada judulnya, kemudian ada subbabnya, ada pasal-pasalnya, nanti gitu ya. Nah, sedangkan kalau bahasa Arab itu sebenarnya ya judul, subbab atau apa dia tulis saja begini, tulis terus, tidak ada paragraf, tidak ada koma, tidak ada titik, tidak ada apa. Jadi harus pinter orangnya untuk memotong kalimat gitu ya. Selain itu, kalimat bahasa Arab biasanya terdiri dari satuan-satuan yang sangat pendek. Nah, maka dibutuhkan penghubung unsur-unsur kecil tersebut dengan kata penghubung, yaitu huruf athof seperti wawu, fa, dan summa. Nah, ini yang banyak yang menjadi perbedaan dengan bahasa Indonesia. Tanda baca atau punktuasi sangat penting sebab merupakan unsur suprasegmentasi bahasa yang dengannya bahasa tulis menjadi sangat dekat dengan pengertian semula bahasa itu sendiri atau bahasa lisan. Nah, maka bahasa Arab itu banyak, istilahnya banyak huruf-hurufnya gitu loh, penghubungnya itu. Sedangkan kita bahasa Indonesia tidak ada, jarang penghubung-penghubung itu. Nah, inilah yang istilahnya kalau tidak memahami huruf-huruf ini, kadang kita itu bingung dalam menerjemahkan. Maka salah satu poin penting dalam menerjemahkan itu, dia tahu posisi huruf. Nah, wawu, fa, summa, terus kemudian huruf-huruf yang lain, man, kemudian ka, lam, alif lam, itu semuanya sebagai istilahnya tanda-tanda untuk memahami bagaimana keseluruhan dari struktur kalimat bahasa Arab tersebut, nah, agar tidak salah pemahamannya. Kemudian selanjutnya, dalam bahasa Arab, kalimat pasif atau jumlah majhulah selalu tidak menyebutkan subjek pelaku. Nah, itu ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang sering menyebutkan subjek pelaku. Nah, contohnya adalah sunnifal kitab. Sunnifal kitab, yang berarti buku itu telah selesai ditulis. Itu aja, buku itu telah selesai ditulis. Kan nggak nyebutkan di sini, di sini nggak nyebutkan siapa subjeknya itu, siapa yang nulis itu. Yang penting buku telah selesai ditulis, gitu ya. Nah, selain itu banyak juga kita jumpai dalam bahasa Arab ungkapan yang berbentuk pasif tapi bermakna aktif atau lazim. Nah, pasif tapi bermakna aktif. Nah, contoh surirtu biliko ika. Nah, yang artinya aku senang bertemu dengan Anda, gitu ya. Aku senang bertemu dengan Anda. Bukan aku disenangkan dengan bertemu Anda. Jadi gitu ya. Ini kalimat pasif tapi maknanya aktif. Bentuknya surirtu itu kan jumlah majhulah. Surirtu biliko ika. Nah, jadi istilahnya walaupun bentuknya aktif, bentuknya pasif tapi diterjemahkan dengan kalimat aktif karena maknanya aktif. Aku senang bertemu dengan Anda, bukan aku disenangkan dengan bertemu Anda. Nah, kemudian selanjutnya, dalam nahwu yang keempat ini ya,
Konkordansi merupakan hal penting harus difahami dan diperhatikan. Konkordansi yang pertama adalah konkordansi itu hubungannya. Nah, yang pertama adalah antara kata kerja dan subjek dalam bentuk kata ganti atau domir. Nah, bila subjek berbentuk tunggal, maka kata kerja harus tunggal. Demikian pula jika subjeknya jamak, maka kata kerja harus jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia, itu kalau subjeknya itu satu dengan subjeknya banyak, itu kata kerjanya itu sama. Ya kan? Misalkan saya pergi ke kampus, kemudian mereka pergi ke kampus, kan gitu kan. Kemudian lagi 2 orang mau 3 orang mau 1 truk mau 1 bis pergi ke kampus, ya tetap pergi, tidak berubah. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu berbeda. Contoh, dhahaba ilal jami'ah wa dhahabu ilal jami'ati. Dhahaba ilal jami'ah itu artinya dia, ya, dia laki-laki pergi ke kampus. Wa dhahabu, kalau dhahabu berarti mereka banyak. Mereka ini bisa laki-laki perempuan atau laki-laki saja. Nah, ilal jami'ati, mereka semua pergi ke kampus. Jadi ada perbedaan. Perhatikan kalimat dhahaba dan dhahabu. Yang kedua adalah dalam kata ganti atau domir, yaitu setiap kata ganti harus sesuai dengan kata yang di ujungnya, baik dari aspek tadzkir, ta'nis, mufrad, atau jamak. Nah, ini yang agak kesulitan ya bagi kita, harus memahami seperti ini dalam bahasa Arab. Contoh, huwallazi kataba hadhir risalah. Nah, huwa di sini adalah domir, tadzkir. Terus contoh, ini artinya ya, huwallazi kataba hadhir risalah, dialah yang telah menulis surat ini. Dia itu maksudnya laki-laki. 1. Kemudian hiyallati katabat hadhir risalah. Hiyallati. Nah, hiya, kalau hiya ini berarti perempuan. Berarti dialah yang telah, dia yang telah menulis surat ini. Dia maksudnya dia perempuan karena pakai hiya. Nah, atau yang lain, atau yang selanjutnya yang jamak, humul ladzina katabu, gitu ya. Humul ladzina katabu, mereka yang telah menulis surat ini. Nah, gitu ya. Jadi harus ujungnya ini harus diperhatikan. Ini balik kemana ini? Gitu loh. Nah, kalau ini kataba balik ke huwa, kemudian katabat balik ke hiya, kemudian katabu balik ke hum. Itu ya, harus diperhatikan. Yang ketiga adalah dalam struktur sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut, yaitu dalam aspek mudzakkar, muannas dan jamak tunggal atau kuantitas. Nah, ini juga ada dalam sifat. Nah, yang harus diperhatikan lagi adalah sifat dan mausuf atau na'at dan man'utnya. Itu juga harus diperhatikan dalam aspek mudzakkar, muannas dan jamak tunggal. Contoh, hajjal muslimuna al-indonesiyun. Nah, hajjal muslimuna al-indonesiyun. Kaum muslimin di Indonesia menunaikan ibadah haji. Gitu ya. Kaum muslimin di Indonesia menunaikan ibadah haji. Atau hajjal muslimu al-indonesiyu. Hajjal muslimu al-indonesiyu. Nah, muslim Indonesia menunaikan haji. Nah, ini 1. Kalau hajjal muslimuna, ini orang banyak. Al-indonesiyun. Hajjal muslim al-indonesiyu. Nah,
Nah, ini sifat, jadi muslim dan Indonesiun ini, al-muslimun dan al-muslimun al-Indonesiun ini adalah sifat mausuf. Nah, jadi harus diperhatikan hal seperti ini. Baliknya kemana ini? Baliknya ke pelaku apa ini? Atau pelaku yang perempuan, atau yang laki-laki, atau yang mereka, atau yang dua orang. Nah, selanjutnya adalah masalah letak suatu kata dan kedudukannya dalam kalimat. Nah, ini letak suatu kata dan kedudukannya dalam kalimat. Dalam bahasa Arab, letak suatu kata tidak selalu mempengaruhi kedudukan atau fungsinya dalam kalimat. Nah, jadi istilahnya di sini letak dari susunan kata-kata ini, susunan kata per kata ini tidak mempengaruhi kedudukan atau fungsinya dalam kalimat. Istilahnya tidak ngaruh itu, tidak merubah makna gitu. Asalkan kita tahu nahwunya gitu ya. Contoh, qatalal kitu al-fa'ra. Qatalal kitu al-fa'ra atau qatalal fa'ra al-kitu. Artinya apa? Kucing membunuh tikus. Nah, kucing membunuh tikus. Di sini kan yang pertama qatalal kitu al-fa'ra, kucing membunuh tikus. Sama juga di sini qatalal fa'ru al-kitu. Qatalal fa'ra al-kitu. Berarti kucing membunuh tikus. Coba dalam bahasa Indonesia. Tikus ditaruh di depan. Tikus membunuh kucing. Nah, gitu ya. Jadi di sini perbedaan bahasa Arab harus hati-hatinya di situ juga. Nah, kira-kira ini cocok nggak ini ditaruh di sini gitu ya? Cocok nggak ditaruh di sini? Cocok nggak ditaruh di sini? Nah, makanya di sini dibutuhkan kamus, ya, dibutuhkan kamus dalam istilahnya mengetahui arti, kemudian disusun. Oh, ini misalnya kita nggak tahu nih apa artinya qatala, apa artinya al-fa'ar, apa artinya al-kitu. Kita nggak tahu misalkan, ya dicari. Oh, qatala ini ternyata fi'il. Nah, gitu ya, yang artinya membunuh. Al-kitu artinya kucing. Al-fa'ar artinya tikus. Nah, berarti maksud dari kalimat ini adalah kucing membunuh tikus. Walaupun dibolak-balik istilahnya ya. Nah, dibolak-balik posisinya itu dalam bahasa Arab tidak ngaruh. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, nah sudah beda lagi. Nah, gitu ya, tanpa merusak maknanya. Jadi kalau dalam bahasa Arab tanpa merusak makna ini. Nah, berkebalikan dengan peletakan suatu kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan arti kalimat tersebut. Seperti kucing membunuh anjing. Nah, memiliki makna yang berbeda dengan anjing membunuh kucing. Nah, jadi di situ ya, dalam bahasa Arab tuh inilah salah satu poin-poin yang harus diperhatikan untuk menerjemahkan teks Arab. Kemudian, dalam bahasa Arab, kata dibagi menjadi 3, yaitu mufrad 1, orang, tasniyah 2, dan jamak lebih dari 2. Intinya itu ya, mufrad, tasniyah, dan jamak. Sedangkan dalam bahasa-bahasa lain termasuk Indonesia, kata hanya terjadi dan dibagi 2, yaitu tunggal dan jamak. Nah, kalau bahasa Arab 3, kalau bahasa selain Arab, contohnya Indonesia dan Inggris itu hanya 2, tunggal dan jamak. Yang perlu diperhatikan dalam menerjemahkan bentuk tasniyah atau kedua. Nah, penerjemah harus melakukan langkah penyesuaian kata dalam bentuk ini. Penerjemah harus melakukan langkah penyesuaian kata. Dalam bentuk ini biasa diterjemahkan dalam bentuk jamak, mereka, kalian, atau dengan menambahkan kata berdua. Nah, jadi untuk menerjemahkannya itu bisa memakai kata mereka, ya, atau kalian, atau juga ditambah kata berdua, mereka berdua, kalian berdua, gitu ya. Contoh di sini,
huma yatahaddatsani anit tasoluhi bainal baladaini. Nah, huma yatahaddatsani anit tasoluhi bainal baladaini, yang artinya mereka membicarakan perdamaian kedua negara, gitu ya. Mereka, huma mereka membicarakan perdamaian kedua negara, atau bisa juga diterjemahkan mereka berdua, huma mereka berdua membicarakan perdamaian kedua negara. Yatahaddatsani itu berbicara, saling membicarakan, gitu ya. Anit tasoluhi, tasoluh itu perdamaian, tentang perdamaian bainal baladain, di antara dua negara atau kedua negara. Jadi huma yatahaddatsani ini bisa diterjemahkan dengan mereka atau mereka berdua, gitu ya. Selanjutnya, kata kerja dalam bahasa Arab mengenal kala, yaitu dibagi menjadi lampau, kini, dan akan datang. Nah, mengenal waktu ini, waktunya itu sekarang, ya kan? Lampau atau yang telah lalu, kini atau sekarang, dan akan datang. Itu dalam bahasa Arab ingatnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak ada, tapi untuk menunjukkan waktu biasanya menggunakan kata keterangan waktu atau dengan bantuan kata telah dan sudah. Dengan bantuan waktu, ya, telah atau sudah, itu dalam bahasa Indonesia. Contoh, in aqdal imtihan an-nihai. Nah, gitu ya. In aqdal imtihanun nihai. Atau sayan aqidul imtihanun nihai. Nah, artinya dari dua kalimat di atas adalah ujian akhir telah dilaksanakan. Itu yang in aqdal imtihanu nihai, pakai fi'il madhi atau lampau. Jadi telah, pakai kalimat telah terjemahannya. Kemudian yang kedua, sayan aqidul imtihanu nihai. Artinya ujian akhir akan dilaksanakan. Sa, ada sanya. Sin bertemu dengan fi'il mudhari, itu berarti ujian akhir akan dilaksanakan. Nah, gitu ya. Ujian akhir akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya adalah bahasa Arab mengenal banyak kata atau harf yang berfungsi hanya sebagai kata tambahan. Sedangkan bahasa Indonesia tidak mengenal hal ini. Makanya di sini kadang yang harus kita perhatikan itu dalam menerjemahkan ya ini, huruf-huruf ini. Contoh, amal ladina yushahiruna bi'uyubin nas. Amal ladina yushahiruna bi'uyubin nas. Di sini saya fokus kepada kata ba. Nah ini ya, kata ba bi'uyubin nas. Di sini artinya kalimat ini artinya adalah adapun orang-orang yang menyebarkan kejelekan orang lain. Amal ladina yushahiruna bi'uyubin nas. Adapun orang-orang yang menyebarkan kejelekan orang lain. Kata ba tidak diterjemahkan dengan, sebab akan merusak kalimatnya. Contoh ini kalau diterjemahkan dengan ya. Adapun orang-orang yang menyebarkan dengan kejelekan orang lain. Kan susah, maksudnya aneh gitu, terjemahan jadi aneh. Gimana maksudnya menyebarkan dengan kejelekan orang lain? Nah, jadi ba di sini yang biasanya diterjemahkan dengan itu tidak diterjemahkan seperti itu, tapi kalimat dengan yang sebenarnya adalah terjemahan dari ba itu dihilangkan karena ba di sini berfungsi hanya sebagai ziyadah. Ziyadah itu hanya tambahan yang tidak ada artinya. Yang dalam bahasa Arab itu dipakai kenapa? Kok kalimat ziyadah dipakai kenapa? Ya untuk memperindah bahasa. Untuk memperindah bahasa mereka. Nah, ini yang harus diperhatikan.
Nah, adik-adik sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya, dalam bahasa Arab itu kita harus tahu kunci-kuncinya dalam menerjemahkan, ciri-ciri dari kalimat tersebut. Dengan bantuan kamus, insya Allah kita bisa menerjemahkan dengan insting kita, dengan rasa perasaan kita itu bisa diterjemahkan bahasa Arab itu. Asalkan yang tidak rumit-rumitnya. Kalau sudah yang rumit-rumit, itu baru kita istilahnya membutuhkan perangkat lagi. Dalam artian kita butuh latihan yang biasa-biasa, kemudian kita baru belajar yang rumit-rumit. Nah, yang rumit-rumit ini biasanya dalam syair. Nah, ada kata-kata yang istilahnya susah difahami, gitu ya. Intinya pegang kamus dan tahu kunci-kuncinya. Insya Allah kita bisa menerjemahkan sambil latihan, kita bisa tahu terjemahan tersebut. Dan juga bahasa Arab itu ada kalimat-kalimat ya yang itu masyhur misalnya dari zaman Nabi, kemudian para ulama, kemudian zaman sekarang, misalnya kalimat-kalimat kontemporer itu harus kita perhatikan juga. Kenapa? Karena zaman Nabi itu ada istilah-istilah dalam sebuah kejadian atau sebuah perkara gitu ya, itu ada istilah sendiri. Nah, makanya ada namanya syarah hadis. Kemudian juga ulama itu, mereka mengarang buku yang tebal-tebal itu mempunyai istilah-istilah tersendiri dalam bukunya. Dia membuat istilah sendiri. Kalau ada istilah ini maksudnya ini. Kalau istilah ini maksudnya ini. Nah, itu rumus-rumusnya. Itu banyak terjadi, banyak dipakai oleh ulama-ulama fikih. Gitu ya. Kemudian juga yang kontemporer yang zaman sekarang itu juga untuk menyesuaikan gaya bahasa sekarang itu mereka juga memakai kalimat-kalimat baru. Tapi dalam keseluruhan itu bisa dipelajari sendiri, bisa juga kita mencari artinya sendiri. Mungkin kalau kesulitan bisa tanya. Ya. Dan itu semua hanya butuh keuletan, butuh konsentrasi sedikit, dan pakai rasa. Ya, namanya terjemahkan itu kan antara ilmu dan seni. Gitu ya. Makanya nggak ada terjemahan itu salah, tapi bagus atau kurang bagus. Kalau salah itu berarti ya dia nggak punya perangkatnya, nggak tahu rumusnya, nggak tahu perangkatnya. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.